Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kajian Ramadan, jauh di mata dekat di hati, bersama Kiai menggapai ridho ilahi. Saya Rekanita Dini Ismawati, selaku moderator pada kajian Ramadan sore hari ini. Sudah hadir di samping saya Abah Yai Makin Munir. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Jadi beliau ini adalah Ketua RMI NU Kabupaten Musirawas, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Riyadus Solihin, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas. Baiklah, kita mulai kajian kita pada hari ini. Kepada Abah Yai Makin Munir, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana saya berada, terkhusus para pengurus IPNU dan IPPNU Kabupaten Musirawas, untuk mengisi kajian bulan Ramadan pada kali ini. Saya akan membacakan sebuah makhot dari kitab Mau'izatul Mukminin halaman 58 tentang rahasia-rahasia puasa. Kitabu Asroris Shaum. Puasa adalah salah satu ibadah yang sungguh luar biasa, karena dalam puasa itu banyak unsur, mulai kesabaran, ketabahan, menjaga diri, sikap, dan lain sebagainya. Dan puasa ini memang spesial, satu ibadah yang spesial, yang tidak ada orang yang tahu kecuali dia sama Allah. Maka pahala ibadah ini sangat dirahasiakan. Berapa kadar pahalanya, berapa jumlah kebaikannya, itu Allah yang maha tahu. Kalau ibadah-ibadah lain tentunya bisa kita lihat berapa pahalanya, berapa kebaikannya. Tapi kalau saum atau siam, puasa ini tidak. Maka perlu kami bahas dan kami kaji tentang rahasia-rahasia puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asroris Shaum. Tawi iku kitab kang nerangake rahasiane poso. Ini saya beri makna secara Jawa, nanti kita jelaskan. Adamallahu ala ibadi al-minnata bi'adafa anhum kaidah syaitan wa khayyabadun nahu idja'ala saum khisnan li awliyaihi wa junnah. Adama ngegungake sinten Allah Gusti Allah ala ibadihi ngatasé pira-pira kaulane Gusti Allah al-minnata ing kanugrah bima kelawan perkara dafa kang nolak sinten Allah anhum saking ibad kaidah syaitan ing sandupayane setan. Wa khayyaba lan nunaake sapa Allah donahu ing sangkane setan idjala ing dalem wektune ndadekake sinten Allah as-sauma ing poso hisnan ing dadi penjagaan atau pangreksan li auliyaihi maring pira-pira kasih Gusti Allah wa junnatan lan dadi tameng. Wa qad ja'a temen tumeka anu sing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saumu nisfu sabri. Puasa as-saumu tawi puasa iku nisfu sabri, separone sabar. Dalam hal ini Allah mengagungkan sebuah nikmat kepada hamba-hambanya dengan menolak upaya-upaya syaitan tatkala Allah menjadikan puasa ini sebagai penjaga dan sebagai tameng. Karena usaha syaitan itu luar biasa, dengan cara, dengan metode yang luar biasa menggoda manusia itu. Tapi kalau sudah orang itu puasa, setan itu akan menyerah,
wa khayyaba dunnahu. Rugi bagi setan itu menggoda orang puasa itu. Mengapa rugi? Yang memang dia nggak ngapa-ngapa. Maksiat pun berkurang karena dia puasa. Ngomong jelek dia pun juga berkurang. Bahkan tidak karena dia puasa. Karena puasa ini menjadi tameng bagi kasih-kasih Allah atau hamba-hamba Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-saumu nisfus sabri, puasa itu separuh kesabaran. Tentu orang puasa itu pasti bersabar. Walaupun makanan yang halal di depannya, minuman yang serba ada, menu yang serba lengkap di depannya, halal milik kita, buatan kita, olahan kita. Tapi kalau belum maghrib, pasti dia nggak mau makan, nggak mau menyantap itu. Sabar dia, sabar. Harusnya kalau tidak puasa habis seketika, mungkin begitu. Tapi karena ini puasa, sabar sampai menunggu maghrib tiba. Nah, puasa separuh kesabaran. Maka dimanapun orang yang puasa, mesti dia sabar. Nah, inilah kehebatan, diantara kehebatan ibadah puasa. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau sudah sabar, maka Allah akan memberikan satu ujrah, suatu pahala bighairi hisab, tanpa hitungan. Karena kesabaran. Nah, oleh karena itu hikmah puasa juga diantaranya untuk menumbuhkan rasa kesabaran. Faqad jaza mongko temen ngliwati apa sawabu shaum ganjarane poso qanuna takdiri wal hisab. Qanuna takdiri ing undang-undange pesten wal hisab lan hisab. Wa nahi kalan nyukupi ing sira fi ma'rifati fadlihi ing dalem ngawuri fadilah poso apa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi la khulufu fammi shaim atyabu indallah min rihil miski. Maka pahala puasa ini sungguh melewati batas, melewati aturan-aturan takdir dan hitungan. Tidak ada patokan hitungan berapa. Maka kalau kita mendengarkan ibadah sholat, kalau jamaah pahalanya hitungannya 27 derajat. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan dibalas 100 sampai pada balasan yang tidak ada jelasnya, kecuali Allah yang Maha tahu. Tapi kalau puasa, ini melewati itu semua. Saking hebatnya tentang ibadah puasa ini. Cukup untuk mengetahui fadilah puasa dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Demi zat, demi Allah yang jiwaku ini, kata Rasulullah, ada di genggamannya, ada di kekuasaan Allah, la khulufu fami shaim, bau tidak enaknya mulut orang yang puasa itu atyabu indallah, lebih wangi menurut Allah, di sisi Allah, min rihil miski, daripada baunya minyak misik. Kalau kita dengar parfum, zaman sekarang banyak model dan banyak merek, banyak jenis, tapi yang banyak disebut adalah minyak misik, yang terkenal dengan aroma yang luar biasa, yang semerbak, tapi itu kalah dengan bau mulutnya orang puasa. Entah, saya juga tidak tahu bagaimana bau mulutnya orang puasa. Tapi yang jelas nggak jauh beda dengan orang yang makan jengkol, mungkin makan pete dicampur yang lain. Tapi ini kan indah Allah, menurut Allah. Maka kalau fadilahnya luar biasa semacam ini, masih bau mulutnya saja atyab, lebih wangi menurut Allah. Belum ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan oleh Allah dalam hal puasa itu. Ini sudah cukup, dalil sabda Nabi ini sudah cukup untuk menerangkan fadilah-fadilah puasa, ini sudah cukup. Jadi jangan dihilangin. Makanya ada satu
keterangan dalam fikih jelaskan ketika orang setelah ba'da zawal, ya, setelah zawal menghilangkan bau mulut itu hukumnya makruh. Karena apa? Menghilangkan kesukaan bau Allah, bau yang disukai Allah dihilangkan makruh. Tapi itu indah Allah. Mungkin indah nas menurut manusia lain lagi urusannya. Tapi kita urusan ini dengan Allah. Maka dalil ini, fadilah ini, keterangan ini untuk memberikan satu keterangan fadilah puasa udah cukup. Begitu hebatnya ibadah puasa ini sampai bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi menurut Allah di sisi Allah ketimbang baunya minyak misik. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Yaqulu Allah azza wa jalla innama yadhara syahwata wa ta'ama wa syaraba li ajli fasawmu li wa analladzi ajzi bih wa huwa ma'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazai saumi. Yaqulu dawuh Allah azza wa jalla kita Allah azza wa jalla innama yadhara nging pasti ninggalake sapa abdun atau hamba seorang syahwatau ing syahwate abdun wa ta'ama lan pangane abdun wa syaraba lan inumane abdun li ajli krana arai ingsun fasaumu utawi poso iku li kanggo ingsun kata Allah wa ana utawi ingsun iku ladzi zat ajzi kang bales sapa ingsun bihi kelawan saum. Ini diantara fadilah puasa juga Allah mengatakan seseorang yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, minumnya karena saya, kata Allah, maka puasa itu adalah milikku dan aku yang berhak untuk membalasnya. Jadi ini hitungannya kita dengan Allah. Ini kalkulator Allah, bukan kalkulator manusia. Jadi kita kalkulasinya itu adalah ya dengan Allah. Kalau orang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya dan minumannya karena saya atau puasa, maka puasa itulah adalah milikku dan saya yang membalasnya. Wa dza ma'udun bil qaillahi ta'ala. Ini adalah janji besok akan ketemu dengan Allah fi jazai saumihi untuk membalas puasanya orang tersebut. Jadi imbalannya orang yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan dan minumannya karena Allah atau puasa, janji Allah besok akan bertemu dengan saya di yaumul kiamah. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah bersabda, "Lis-shaim farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan ketika besok bertemu dengan Allah. Maka orang puasa itu yang dinanti pasti adzan maghrib. Duhur, ngasar biasa-biasa saja, enjoy-enjoy aja. Tapi yang dia nanti, yang dia pikir, yang dia bayangin adalah maghrib. Karena apa? Itu memang kebahagiaannya. Itu yang diharapkan. Kalau mungkin adzan subuh, adzan yang lain, mungkin menjelang imsak biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah mau menjelang maghrib, ribut dan sibuk semua orang. Mulai ada istilah, kalau orang sekarang anak milenial itu ngabuburit ya, ngabuburit. Ada istilah menunggu puasa, menunggu buka puasa dengan berjamaah. Ada kalian cari jajanan-jajanan menjelang buka. Itu semua sibuk sudah. Karena apa? Itu yang dinanti. Itu satu kebahagiaan luar biasa bagi orang puasa. Kalau sudah maghrib tiba, dan maghrib tiba ya sudah. Menjelang isya malah kadang-kadang agak repot juga lagi. Karena apa? Kekenyangan. Kalau udah menjelang isya. Nah, kebahagiaan yang kedua besok. Kita akan bertemu dengan Allah di hari kiamat. Ini kebahagiaan seseorang. Dia orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, dan kebahagiaan kedua ketika besok akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian pada sore hari ini tentang rahasia-rahasia puasa, di antaranya yang kami sampaikan
Tentunya dengan satu kesimpulan, ibadah puasa ini ibadah yang sungguh luar biasa. Kalau dulu pernah kita dengar orang tua, para guru-guru kita, para muassis, para pendahulu, para pejuang, lebih-lebih para muassis Nahdlatul Ulama ini, yang kita terkenal sampai sekarang karomahnya tidak lepas dengan berpuasa. Mungkin kita pernah mendengar cerita atau dongeng, orang bisa berjalan di atas air, orang bisa berjalan super cepat, itu tidak lepas dengan satu tirakat, dan di antara tirakat itu adalah puasa. Maka dengan puasa inilah kita bisa melatih kesabaran. Dengan puasa kita lebih meningkatkan potensi-potensi amaliyah kebaikan kita. Dan dengan puasa ini kita bisa menjaga diri dohir batin kita. Tentunya dengan derajat-derajat yang tertentu. Karena tingkatan atau rutbat shaim, derajat orang berpuasa itu bermacam-macam yang nanti akan kami terangkan selanjutnya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian kajian Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, dikekuatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Masya Allah, sangat luar biasa kajian Ramadan yang telah disampaikan oleh Abah Yai Makin Munir tentang rahasia-rahasia puasa. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat kita ambil hikmahnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya Dini Ismawati selaku moderator pada kajian Ramadan sore hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, belajar, berjuang serta bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.